Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, untuk kali ini saya akan buat video unboxing kiriman print service dari teman-teman di beberapa daerah. Sebelumnya minta maaf selama ini belum sempat bikin video karena kuota servisnya overload, jadi kita nggak bisa fokus ke bikin tutorialnya ya. Nah, itu kita kurangi kuota dengan jual kulinernya. Nah, sekarang kita siapkan untuk tutorial. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Nah, jangan lupa untuk mendukung channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share biar bisa lebih kreatif lagi nanti ke depannya ya. Nah, ini ada beberapa printhead kiriman. Biar tidak penuh di meja, saya taruh di bawah dulu untuk bisa digunakan mejanya maksimal. Nah, sebelumnya gini, mumpung masih lebaran ini ya, kita bikin videonya ini. Jadi menyalahi jalan ini semoga kita bisa saling memaafkan lah dari kemana lagi. Nah, ini kembali ke topiknya, yaitu adalah untuk mengatasi head bumper. Apa aja yang harus kita siapkan, apa yang harus kita persiapkan alat-alatnya itu. Yang pertama yaitu adalah wadah. Ada seperti ini tempat sambal ya, sambal di masakan Padang atau di pecel lele lah, yang kecil. Karena apa? Nanti pada saat ditaruh sini kita nggak butuh cleaner itu banyak, nggak boros. Kalau tempatnya besar otomatis cleanernya butuh banyak. Jadi tempatnya yang kecil gini aja, sehingga nanti penggunaan cleanernya bisa irit. Karena apa? Yang penting itu nempel ke membran gitu aja. Tuh. Nah, sama suntikan, obeng kita siapkan. Nah, terus jangan lupa tisu. Nah, gitu. Tisunya ini pakai tisu yang penting jangan membekas. Membekas artinya meninggalkan serbu. Kadang ada tisu yang kasar dia, jangan pakai yang itu. Kita unboxing dulu ya. Ini kiriman dari mana? Diperhatikan apa-apa aja yang harus disiapkan, yang dilakukan. Ini untuk langkah awal untuk atasi head bumper. Ini kita dapat kaos ini. Wah, dapat THR juga yang ada kaos ini. Ada 2 printhead. Yang mana dulu yang kita kerjakan? Kita cek dulu. Oke, yang ini dulu ya. Langkah-langkah apa yang harus kita siapkan untuk pertama kali itu servis printhead ya. Yang pertama kita siapkan apa? Satu, yang pertama kita cek dulu tiang nozzle-nya. Tiang nozzle-nya kita cek, dia bermasalah enggak. Nah, dalam bongkar tiang nozzle ini harus hati-hati. Pastikan tangannya jangan sampai basah. Kalau basah ya harus selalu siaga tisu itu biar tidak konslet.
Di sini ada lubang, pastikan ini lubangnya kering, jangan sampai basah. Kita cek yang nozzle-nya. Yang nozzle-nya aman, keluar semuanya. Tapi masalahnya itu semuanya bisa coba kalau saya kan juga. Mastiin yang nozzle-nya aman. Printhead itu yang penting perawatannya bagus ya, bagus. Masalahnya ini DTF ini kan pemaksaan artinya kan bukan tinta yang semestinya, dan tinta DTF ini lumayan ekstrim, jadi harus butuh perawatan yang pas. Oke, yang nozzle tidak bermasalah, aman. Sekarang kita pasang ulang dan pastikan tidak ada cairan, sehingga benar-benar aman. Nah, sebandel apapun tinta, katakan kita sudah printernya mampet, mampetnya mampet bekerja, dia masih di dalam printer, insya Allah cleaner kita bisa kasih. Ini jangan sampai salah pilih cleaner. Cleaner itu harus seirama dengan tintanya, tidak perlu berlawan. Karena kalau tintanya water based, ya cleanernya ya water based. Kalau maunya tintanya water based, cleanernya nanti base oil, ya ribet juga enggak. Cara bersihnya gimana? Air sama minyak kan nggak pernah ketemu. Oke, ini langkah berikutnya. Kita coba pakai cleaner produk kita ya, Dr. Emiliandro. Kita isi 2 strip, terus kita kasih udara 2 strip. Semoga langsung keluar. Langsung keluar ya, langsung keluar untuk channel pertama. Keluar sempurna. Ini kita pulang lagi biar kita bisa ngecek nanti channel berikutnya.
kosong untuk channel kedua. Wow, langsung keluar. Terbang lagi. Yang channel ketiga warna putih ini. Alhamdulillah keluar. Empat lagi. Keluar lagi. Keluar. Keluar semuanya. Oke. Nah, pokoknya intinya gini, selama tinta itu belum kena cairan yang lain, karena cairannya kan kimia, samanya sudah pakai cairan ABC, nah nanti terus kena cairan kita ya bisa jadi jebol. Tapi kalau mampetnya itu murni karena mampet tinta, ya insya Allah masih banyak jalan, masih banyak harapan. Dan itu ini fix, semuanya sudah kelar. Maksudnya nanti tinggal dicuci aja, tinggal dicuci ulang, terus kita flashing, kita bersihin, kita kirim balik. Itu ya langkahnya. Jadi yang pertama tadi kita ulangi, yang pertama tadi cek tiang nozzle. Setelah tiang nozzle selesai aman, kita pasang lagi dan kita pastikan tidak ada yang basah. Nanti kena ke PCB nya, nanti kalau kena PCB bisa jadi konslet nantinya. Nah akhirnya kalau konslet ya udah bersalah kalau konslet, makanya hati-hati. Nah, kita pasang, kita flash tadi itu tujuannya untuk ngecek tingkat kemampetannya seperti apa. Nggak usah keras-keras, pelan-pelan aja, pelan-pelan untuk ngecek. Kalau mampet ya udah biarin ditinggal, diganti channel yang lain. Kalau mampet biarin tinggal lagi di channel yang lain, biar kita mengetahui channel mana yang kondisinya parah kan gitu. Nah, setelah tahu semuanya, baru nanti kita ambil cairan tadi seperti yang tak jelasin tadi. Kita ambil segini lah, katakanlah sementara segini. Nah seumpamanya nanti yang mampet itu warna putih, yang banyak kan warna putih ya. Setelah tadi di flash semuanya, kita kasih gini cairan, kita tinggal suntik untuk direndam. Ternyata masih mampet ya rendam. Terus di bawahnya ini kita kasih cairan juga. Cairannya jangan banyak-banyak. Yang penting itu bagian membran ini nempel. Nah, yang penting nempel gitu aja, jangan banyak-banyak. Makanya tempatnya harus kecil, yang sesuai sama printnya itu tatakannya sehingga aman. Terus enggak terus di cairannya kan lumayan hanya. Jadi apa namanya mikirnya boros pakai tempat yang kecil aja gitu. Nah itu langkahnya. Kalau sampelnya ternyata masih mampet, nah ini kita rendam posisi kayak gini, kita diamkan kurang lebih. Nah untuk durasi lama ngerendam atau tidaknya itu tergantung waktu flashing tadi. Kalau flashingnya keras berarti nanti agak lama. Kalau flashingnya nggak terlalu keras berarti nggak perlu lama. Kalau lama itu paling tidak ya kurang lebih 3-4 jam. Tuh, 3-4 jam. Nah kalau seumpamanya kadang kan ketiduran sampai pagi ya, maka pagi harus
harus dicek, terus cleanernya diganti. Jangan sampai dibiarkan cleaner itu aja. Takutnya apa? Nanti yang cleaner itu sudah mengeluarkan tinta, masih direndam situ, akhirnya tinta masuk lagi ke dalam. Jadi ya keluar masuk kan ribet, malah bukan pasang gitu. Jadi tahapnya itu lah. Setelah direndam tadi, setelah direndam, maka tahapan berikutnya kita flushing. Sisa cairan tadi itu kita tekan pelan-pelan, ya, tekan kayak gini pelan-pelan, tet. Kalau seumpamanya ternyata ringan tekanannya itu dan hujannya itu bagus, maka tekan terus sampai habis gitu. Nah, tapi kalau sudah keluar semuanya, nah itu ditekan terus. Tapi kalau nanti seumpamanya ditekan itu agak berat, maka ditekan perlahan, setelah itu ditarik, posisinya ditarik gini. Nah, kalau ininya ditekan itu agak berat, setelah ditekan kita tarik, terus tekan lagi, tarik. Jadi posisinya kayak ngocoknya ke dalam tadi itu, tapi dengan teknik pelan-pelan. Insya Allah setelah tahapan itu selesai. Biasanya kendala yang paling rumit itu pergantian tinta. Rata-rata dari merek A pindah ke merek B. Merek A dulu biasa Pak, nggak perlu pakai gini-gini, ganti gini-gini. Terus tinta yang kedua ini disalahkan, wah enggak, sama aja. Mau dibalik lagi, tinta yang B tadi duluan, terus habis itu ganti ke tinta A, ya sama aja Pak. Karena apa? Setiap vendor itu karakternya berbeda, gitu. Karakter berbeda, dan tinta itu kan ada expirednya. Ada expirednya. Cuman vendor ini kita beli ini kan jelas kan, tintanya ini masih bagus atau sudah expired kan nggak tahu juga, makanya harus jeli gitu. Nah di situ kalau sudah bergantian tinta tadi, saran saya sebelum ganti headnya harus dicuci atau head ganti baru. Jadi ganti tinta, ganti head itu baru aman. Kalau nggak mau ganti head ya udah, nggak usah macam-macam ganti tinta, biarin aja. Ngapain orang mau iklan-iklannya, biarin aja udah, yang penting itu aman. Kalau nggak aman kita cari tekniknya lagi, kita cari ini, kita cari ini. Intinya kalau memang harus terpaksa ganti tinta dengan tinta yang lain, vendor merek yang lain, kita pastikan tabung, ke selang, ke damper itu bersih. Kalau malas dan tidak bisa bersihnya, ganti tabung, selang baru, damper baru. Headnya dicuci bersih, cuci bersih. Cuman cuci bersih ini kalau kita itu ada punya produk khusus buat water flush ya. Water flush itu cuman kita belum launching water flush. Water flush itu gunanya untuk setelah direndam, diatasi mampetnya sudah beres, flushing sudah bagus semuanya. Nah, water flush itu untuk membersihkan cairan kimia, cairan cleaner yang ada di dalam beri tadi. Nah kalau sudah keluar semua maka kita mau ganti tinta apa aja bebas. Karena headnya seperti baru, karena sudah nggak ada tintanya, sudah nggak ada kadar cairan cleaner tadi itu sudah nggak ada, sudah disterilkan sama yang namanya water flush tadi. Jadi yang ini lagi kita siapin. Karena apa? Ini kelihatannya kendala, teman-teman kendala di situ. Dan saya coba berpikir, oh ini solusinya. Gitu. Jadi semoga kita bisa cepat launching itu, sehingga semuanya kendala-kendala di lapangan secara teknik bisa diatasi secara bersama-sama, saling mendukung, saling mengingatkan, saling belajar. Jadi di sini kita tidak ada persaingan, nggak ada persaingan. Jangan sekali-kali berbisnis itu bersaing, karena apa yang ada sakit hati, gitu. Yang ada sakit hati. Saya kira itu aja tutorialnya untuk langkah yang paling mendasar itu.
dasar. Oh iya, setelah head nanti bersih, ya bersih sudah clear, terus tolong damper atau cartridge-nya ini disedot sebelum dipasang ya, disedot untuk memastikan dampernya bermasalah enggak. Kalau dampernya disedot ini lancar, ya berarti udah tinggal pasang. Kalau bermasalah ya diberesin dulu. Karena apa? Percuma juga ntar dipasang. Karena apa? Aliran tintanya nggak lancar, nggak bagus. Gitu. Saya kira itu dulu. Nanti kita akan buat video untuk tahap berikutnya, untuk kasus berikutnya sampai kasus yang terberat. Saya kira itu aja. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah. Kalau ada yang perlu ditanyakan nanti bisa langsung chat WA aja ya, atau komen di deskripsi kan nggak apa-apa lah. Nanti kita kasih nomor WA-nya. Saya kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.